Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha liliqa'ihi zuhran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arba'ul bariyati qudra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi haraba al-batil wa aida al-haqqa wa tamata ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nas ila siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wafidikin wasuhadai wafalihin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram kepada Bunda Pejuang Indonesia, khususon dari Yogyakarta, Bunda Inung Darmawo. Masya Allah. Saya melihat nama beliau kayaknya sudah nggak asing lagi. Beliau seorang pejuang dari Yogyakarta, wanita yang tangguh, bunda yang hebat. Masya Allah. Orang-orang hamba Allah, pejuang yang menegakkan kebaikan dan menebarkan keharuman dunia. Ini sejatinya adalah bidadari bumi. Masya Allah. Kita doakan semoga beliau panjang umur, disehatkan selalu badannya ketika melakukan aktivis dakwah. Allah mudahkan segala urusannya dalam ibadah dan Allah luaskan rezekinya. Dan kepada seluruh jamaah majelis ta'lim Al-Fatimah, semoga semuanya disayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bunda Lisa. Masya Allah. Ini Bunda Lisa dalam masa iddah. Semoga beliau Allah kuatkan imannya, Allah berikan kesabaran dalam hatinya, Allah lapangkan hatinya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Dan semoga almarhum suami beliau Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surga, dan Allah maafkan segala khilaf semasa hidup almarhum di dunia. Bibarakati wa bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wa liwalidayya. Dengan bismillah kita semua berberi. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik hati. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi yang luas ini kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sanjung-sanjung. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya mengenalkan diri supaya kalau ketemu di jalan enggak dipanggil, itu Ustadz yang di Masjid Suciati, Ustadz yang ceramah itu Ustadz, ada Ustadz. Jadi supaya kenalan itu hikmahnya seperti itu. Jadi kalau dipanggil, Bunda Inung, kan enak manggil namanya. Bunda, kayaknya waktu kita ketemu siapa namanya ya lupa ya gitu ya. Padahal belum kasih tahu namanya.
sekarang izinkan saya biasa dipanggil Ayah Usman. Yang kasih nama tuh Aagim. Waktu itu saya ngajar di tempat beliau dan murid-murid saya itu selalu panggil ayah, ayah, ayah. Karena santri-santrinya ayahnya di rumah, saya jadi ayahnya mereka di pesantren. Ayah, setiap ketemu ayah, akhirnya disahkan sama Aagim. Udah kalau begitu jangan panggil Ustadz Usman, panggil aja Ayah Usman. Dan alhamdulillah di Jawa Barat, di Jakarta, jemaah saya pada ngikutin jadi panggil ayah, ayah, ayah. Jadi anak saya banyak sekali di Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Kalau ditanya, Pak Ustadz anaknya berapa? 1000 lebih. Iya, soalnya semuanya rata-rata jemaah saya dipanggil ayah, ayah gitu. Dan alhamdulillah pendidikan saya satu alma mater sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kenal Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Almarhum. Ya, beliau waktu itu kita sama-sama kecil mondok di pesantren namanya Dar Al-Qalam Gintung Balaraja Tangerang cabang Gontor. Begitu beliau meninggal, datanglah Umi Tatu, uminya, Ayah Usman, tolong lanjutkan perjuangan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau sebelum meninggal bangun masjid setengah, kamar-kamar baru setengah jadi. Umi, saya ini belum pengalaman banget dalam menata dan membangun suatu pesantren. Teruskan aja pesantren beliau. Karena pada saat itu keluarganya belum siap juga untuk memegang pesantren dan istrinya juga belum siap untuk mengendalikan pembangunan pesantren. Akhirnya saya dan bersama teman-teman dari Jawa Barat membangun pesantren almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan alhamdulillah sekarang sudah maju pesantrennya. Sekitar 500 santri sudah ada di sana dari seluruh pelosok Indonesia. Pengalaman saya di bidang organisasi nggak jauh-jauh beda sama Bunda Inung. Saya seorang yang nggak bisa diem di rumah. Saya ketua Indonesia Training Center. Saya juga aktivis di Dewan Masjid Indonesia sebagai salah satu pengembangan dakwah di Jakarta Pusat. Saya ketua perkumpulan Rindu Surga Indonesia. Siapa yang merindukan surga? Ngarep.com. Orang yang merindukan surga pasti diuji sama Allah. Iya, sama kalau kita mengatakan cinta sebelumnya kita berkenalan dengan suami kita mantan pacar ya. Pasti kita diuji dulu dengan kesetiaannya. Yang terakhir saya itu salah satu aktivis lembaga Dewan Dakwah Mubalik dan Mubaligoh Indonesia. Makanya kebetulan saya ingat banget sama tante saya, aktivis perempuan muslimah, kebetulan di Istiqlal kantornya. Makanya begitu ngelihat Bunda Inung kayaknya pernah kenal gitu ya. Nggak asing namanya. Ternyata begitu lihat YouTube, beliau banyak banget di YouTube. Masya Allah, berkah ya. Kita bertemu karena Allah, kita melangkah ke sini karena Allah. Apa kabar Bunda sekalian hari ini? Nah, kalau katanya, apa kabar Bunda hari ini? Bunda harus bisa menjawab, alhamdulillah, luar biasa. Yes, 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 yes. Bisa. Saya tadi melihat motivator kita, Ustadz motivator, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semangat semua hari ini. Jadi kalau kata Ayah Usman, apa kabar semuanya hari ini? Maka ucapkan dengan lantang, alhamdulillah, luar biasa. Yes, 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 yes. 4 kali yes. Ayo, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Ini Bunda, biasanya saya duduk aja ya, saya berdiri takut kurang sopan kelihatannya, Masya Allah. Kayaknya kita masih ada seumuran, ada juga yang lebih tua. Jadi gini Bunda,
Biasanya sifat manusia itu terutama kaum perempuan itu bekerja biasanya dengan baper. Tahu baper, baper. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Gitu. Kalau laki-laki biasa bekerja itu dengan otak dan kekuatan. Makanya para bunda yang biasa bekerja dengan baperan ini, Allah udah tahu kaderisasinya. Makanya perempuan itu nggak bisa jadi hakim. Kenapa? Kalau penjahatnya yang disidang ganteng dikit, aduh baperan. Begitu ngeliat yang sangar banget, ini mukanya udah sangar nih gitu ya, udah kasih hukuman berat gitu. Makanya nggak bisa jadi hakim seorang perempuan. Baperan. Makanya para bunda jangan coba-coba sering angkat galon air, biar kuat angkat. Hati-hati bunda, itu tugas laki-laki yang angkat berat-berat. Kasihan rahim bunda nanti. Ya, 5 tahun 10 tahun kemudian sering-sering angkat berat-berat, itu akan bermasalah dengan rahim. Tugas yang berat-berat itu laki-laki. Sehebat-hebatnya perempuan gitu ya, yang setiap semakin zaman semakin maju ada persamaan gender, sering-sering bikin simposium, seminar persamaan gender. Boleh, emak-emak itu hebat, boleh. Ibu-ibu hebat, boleh. Tapi jangan lupakan suami ibu lebih hebat. Ar-rijalu qawwamun minan nisa. Laki-laki itu lebih hebat daripada emak-emak. Boleh ikut-ikut persamaan gender, boleh. Tapi mesti sadar diri bahwasanya seorang ibu itu perasaan yang dikedepankan. Gitu. Nah, oleh karenanya tugas-tugas seorang perempuan itu jangan yang berat-berat. Kasih tahu sama suami. Biasa yang disuruh berat-berat, papa, mama tuh kata Pak Ustadz kalau ngerja di rumah jangan berat-berat. Kenapa? Kasihan nanti rahim mama 5 bulan 10 tahun ke depan bermasalah. Ini benar bunda, fakta. Bunda sering angkat berat-berat 5 tahun ke depan, itu akan selalu sakit di sini. Pasti akan bermasalah dengan rahim. Apalagi biasa ngangkat melebihi kapasitas 5 kilo ke atas. Itu akan bermasalah rahimnya nanti ke depan. Jadi jangan sekali-kali merasa sok kuat. Wah, persamaan gender, galon diangkat tiap hari. Supaya ngeringanin beban suami, jangan begitu juga. Gitu. Bunda itu biasanya kalau dikasih bahagia, alhamdulillah. Dikasih rezeki nomplok, alhamdulillah. Dikasih anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, soleh dan soleha, alhamdulillah. Begitu bunda dikasih ujian, misalnya kegalauan, langsung udah mesem-mesem wajahnya. Dikasih kepahitan hidup, dikasih cobaan, dimatikan anaknya, kadang-kadang suka seujon sama Allah. Karena baperan itu. Dikasih ujian kesulitan, ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, kecekcokan, anak diambil nyawanya, dimatikan sama Allah. Terus kadang-kadang seujon, ya Allah, kejem amat sih sama kita. Sholat udah rajin, ngaji udah rajin, taklim seminggu 3 kali, anak dimatikan, ya Allah, kejem amat. Udah deh, saya males deh ke majlis taklim deh. Baper lah. Padahal hakikatnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya itu pasti diuji.
Lawong kekasihnya Allah Muhammad Rasulullah, kekasih Allah, beriman kepada Allah, amantu billah, diuji sama Allah. Baru dalam kandungan Allah matikan ayahnya, keluar dari kandungan Allah matikan ibunya. Gede dikit diasuh sama pamannya, Allah matikan pamannya. Ujian Nabi Muhammad berat. Lantas gimana kita, bukan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan, diberi ketidakbahagiaan, diberi kegalauan, udah males lagi ke majelis taklim. Allah kayaknya nggak adil. Nah, saya punya cerita, ini mah kongkau aja kita ya. Ya bun, bun, ini ada cerita kisah nyata nih bun, yang bisa ambil petik hikmahnya. Ketika kita diberikan ujian, kita diberikan kepahitan hidup. Ini kayak Bunda Indung senyum-senyum ya, kita nggak tahu hatinya rapuh. Bunda boleh ceria ketawa saat ini di hadapan Ayah Usman. Tapi Bunda mempunyai suatu kesih yang menutupi betapa saat ini keluarga Bunda lagi mengalami kerapuhan. Ayah ini salah satu gurunya dosen psikolog loh. Istri saya orang psikolog, saya gurunya. Semakin saya melihat wajah-wajah para bunda, Masya Allah dalam. Bunda, ini saya punya cerita yang terjadi nyata di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ada seorang istri dan seorang suami yang sukses dalam bisnisnya. Punya anak 2. Yang satu umurnya 9 tahun, yang satu lagi masih merangkak. Suatu malam istrinya ini sama-sama pebisnis, pekerja luar biasa, hebat lah. Yang selalu waktunya disibukkan dengan rekan-rekan bisnis mereka. Suatu ketika malam mereka berdua berkumpul dan istrinya ngomong sama suaminya. Ayah, malam ini Mama dapat undangan makan-makan di sebuah mall Kelapa Gading. Boleh nggak? Jangan dah mah, kita kan jarang-jarang nih ngumpul nih. Jangan begitu dong. Giliran kamu aja kalau punya acara, Mama los-los aja silakan. Giliran Mama aja. Bukan begitu mah. Kayaknya seakan-akan suaminya berat untuk melepaskan atau mengizinkan istrinya untuk pergi acara makan-makan bersama sahabat-sahabatnya. Akhirnya dengan rasa berat hati kata suaminya, ya udah silakan dah Mama ke sana. Semoga Mama bisa pulang dengan cepat. Istrinya berangkat, nyampe di Kelapa Gading sampai jam 9 malam, jam 10 teman-temannya sudah semakin pulang. Masuk jam 11 istrinya ngedumel dalam hati, biarin deh suami itu, urusin tuh anak. Biar berasa ngurusin anak itu gimana, istrinya ngedumel dalam hatinya gitu ya. Sampai setengah 12 malam dia pulang. Begitu pulang, dia lihat rumahnya di komplek itu kebakaran. Waduh, kebakaran di mana tuh? Semakin dia kencangkan mobilnya, tapi begitu masuk ke gangannya, semakin ramai orang padat. Dia khawatir, jangan-jangan rumah saya. Turun dari mobil cepat-cepat, ternyata benar rumahnya yang kebakar. Begitu dilihat rumahnya habis, semakin tinggi api itu dia pingsan, bus jatuh. Sadar-sadar dia bangun dari rumah sakit. Ketika dia sadar, seorang asisten dokter mengatakan bahwasanya, memberikan kabar bahwasanya suaminya meninggal kebakar, anaknya meninggal kebakar, yang tersisa cuma anaknya yang sedang merangkak. Itu pun dengan kondisinya kulitnya sudah banyak yang melepuh. Begitu dengar kabar, dia bilang, dokter suntik saya lagi, saya mau pingsan lagi. Gak kuat dengan berita itu, dia histeris. Singkat cerita, selama 15 tahun, dia suudzon sama Allah. Sholat sih sholat, ngaji, tapi selalu berburuk sangka dengan Allah. Anaknya yang tumbuh semakin dewasa, setiap melihat anaknya, dia melihat peristiwa 15 tahun yang lalu.
Dia mengutuki dirinya, menyesali dirinya. Seandainya pada waktu itu saya tidak berangkat ke Kelapa Gading, saya masih bersama dengan mereka. Setiap melihat anaknya akhirnya jadi korban kebencian bagi seorang ibunya. Setiap hari dia tidak bisa tidur malam teringat dengan penyesalan dirinya. 15 tahun bayangkan. Datang ke psikiater, datang ke dokter, akhirnya dia minta dokter untuk diberikan setiap hari pil tidur. Setiap malam pulang kerja dia minum pil tidur karena dia nggak bisa tidur. Begitu pulang melihat anaknya teringat peristiwa 15 tahun yang lalu. Anaknya jadi pelampiasan kebencian. Tapi alhamdulillah Allah berikan anaknya itu keimanan yang baik. Setiap sholat anaknya selalu berdoa, ya Allah, lapangkanlah bunda saya, lapangkanlah hatinya, lapangkanlah urusannya. Doanya bagaimana? Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Singkat cerita, ibu itu diberikan sebuah buku oleh temannya. Bukunya mengenai tentang takdir Allah. Di antara rukun iman yang terakhir adalah kita mesti percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Gitu. Jadi jangan mau enaknya aja kata Allah. Dikasih enak-enak, alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Diberi cobaan sama Allah. Allah nggak adil, Allah kejam. Padahal hakikatnya kalau kita dicintai sama Allah pasti akan diuji sama Allah. Yang intinya penderitaan itu, ujian itu untuk bersandar diri kepada Allah sepenuhnya. Dalilnya mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, datang segala sesuatu karena Engkau ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Ini merupakan senderan daripada ujian dan masalah. Kembali kepada ibu yang tadi mendapatkan hadiah buku. Mama, ini ada paket. Paket apa? Nggak tahu apa tuh dalamnya. Habis itu masuk anaknya ke dalam. Anaknya itu nggak banyak ngomong sama ibunya karena ibunya pun tidak mau sering komunikasi dengan anaknya, kecuali hal-hal tertentu. Taruh aja di meja. Mama mau mandi dulu. Mandi selesai gimana selesai dia melihat makanan, dia makan dulu. Dia bercender, dia nyalain TV. Bete. Baca koran. Bete nggak konek. Baca majalah. Tidak ada yang menyenangkan. Dia teringat. Oh iya ada paket ya. Paket apa sih? Dibuka. Ternyata sebuah buku. Dibaca buku itu pelan-pelan. Dan menarik hatinya. Berapa lembar dia baca, meneteslah air matanya. Terus dia baca, air mata nggak berasa berus berai. Apa sih yang dibaca? Ternyata sebuah cerita lagi. Jadi ini saya cerita dalam cerita nih. Di dalam buku itu diceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Hadratul Maut, Yaman. Ada sebuah bis yang ngangkut 2 orang ibu-ibu. Yang satu ustazah, yang satu ibu ahli masjid zikir. Di depan dia berzikir, Allah, 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 Allah. Si ustazah di belakang memperhatikan ibu ini yang berada di depan. Begitu bis itu laju, seret, begitu kencang. Di depan ada anak kecil yang lari. Berhenti itu bis, terus. Karena khawatir nabrak anak kecil itu. Begitu bis itu ngerem, ibu yang di depan ahli zikir ini mental ke depan. Mental ke depan, palanya itu kena tiang besi. Tiang besi itu dipegang, ternyata tiang besinya rapuh. Copot, dia keluar mental. Begitu mental,
dia tahan itu besi di bawah supaya nggak terjatuhnya kuat. Ternyata begitu ditahan berat gini, nancep ke dadanya itu besi. Masuk jebol itu dadanya, muncrat darah keluar, bras. Tapi apa yang terjadi dengan ibu itu? Dia mengucapkan alhamdulillah, makasih ya Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Senyum sumringah. Orang-orang yang melihatnya kaget dan bingung. Ibu ini sekarat. Darah muncrat di mana-mana. Kok ucapannya bukan astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Tapi dia mengucapkan makasih ya Allah. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Ustazah yang di belakang cepet-cepet nyamperin itu ibu dan bilang, Umi, Umi, apa yang terjadi dengan dirimu, Umi? Apa yang terjadi? Kata Umi itu, wahai bunda, sesungguhnya Allah cinta sama saya. Oh gitu, iya. Kata Allah, kalau Allah cinta sama saya pasti diuji. Tuh. Ternyata, apakah Umi saat ini sakit? Oh tidak, saya merasakan suatu kenikmatan. Ini di luar logika. Orang melihat dia sekarat tertancap suatu besi, tapi yang dirasakan bukan sakit tapi nikmat. Tuh, masya Allah, di luar logika Allah membalikkan suatu keadaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, tertancap besi, dia merasakan suatu nikmat. Tuh. Ini yang dikatakan sebagai iman. Akal sih tidak menerima itu. Lawang yang diberikan cobaan rasa sakit. Tapi iman yang bicara ini nikmat dari Allah. Dia rasakan rasa sakit yang begitu dalam. Begitu dia katakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah balikan rasa sakit itu menjadi rasa nikmat. Tuh. Bunda nggak merasa, Umi nggak merasa sakit. Oh tidak, tapi saya merasakan nikmat Allah. Kasih sayang Allah begitu dalam untuk saya. Orang yang di sekitar itu yang melihat semuanya takjub dan meneteskan air mata, sadar dengan peristiwa itu. Mata ini boleh melihat, tapi ada rahasia di balik pemandangan itu. Nabi Muhammad, bapaknya orang miskin, Abul Fuqara, hidupnya kelihatan susah. Bahkan suatu ketika Nabi menjadi imam di depan, itu perutnya keroncongan. Sahabat mendengar. Kekasihnya Allah hidup dalam kemiskinan. Tapi Rasulullah nggak pernah bilang, saya ini kelaparan, enggak. Saya ini kemiskinan, orang miskin, enggak pernah Rasulullah bilang nggak begitu, nggak pernah. Yang membercap aja umatnya sebagai bapaknya orang miskin. Tapi yang diucapkan oleh baginda Nabi selalu tentang nikmat, kesederhanaan hidup. Di balik kesengsaraan Allah berikan nikmat. Nikmat itu adanya dalam hati. Boleh kita banyak harta, boleh kita dengan fasilitas serba ada, rumah mewah, kendaraan dilengkapi dengan keindahannya. Tapi belum tentu bahagia. Bahkan berapa banyak orang terlihat susah, tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang kaya, dia bahagia. Jadi kebahagiaan itu di hati. Ketika Allah memberikan suatu ujian kepada hambanya, ingatlah Allah cinta kepadanya untuk bersender kepada Allah. Bun, kalau doa lagi bahagia kan biasa-biasa aja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi banyak duit.
lagi bahagia biasa. Tapi kalau lagi sedih, lagi berantem sama suami, lagi disakitin sama anak, lagi bingung ngurus anak, doanya beda. Rabbana atina fid dunya hasanah, ambil nangis-nangis sambil melau sama Allah. Lagi sedih. Maksud Allah kayak gitu tuh. Dikasih ujian maksud Allah kayak gitu supaya doanya lebih dekat. Bisa dipahami dengan ujian? Bisa dipahami dengan ujian. Kalau kita diuji sama Allah, Allah pengennya begitu, sholatnya khusyuk. Allah Akbar. Khusyuk. Karena merintih hatinya lagi galau, sedih, mengharap pertolongan Allah. Tapi kalau lagi bahagia kan biasa-biasa aja sholatnya. Lagi seneng. Itu maksud Allah dikasih ujian kayak gitu. Supaya ibadahnya lebih dekat. Kembali kepada ibu yang waktu itu kebakaran rumahnya. Habis baca kejadian itu dia sadar. Dia menangis. Ditutup bukunya. Dia ambil air wudhu. Akhirnya sholatnya karena Allah. 15 tahun sholat bukan karena Allah. Hanya sekedar ingin menunaikan kewajiban saja. Dia sholat begitu 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Begitu masuk rakaat yang kedua, dia pingsan dan tertidur. Karena selama 15 tahun dia nggak pernah tidur kecuali dengan mengkonsumsi pil obat itu. Tuh. Begitu dia sadar, dia bangun, dia menangis, dia peluk anaknya. Dia menangis, anaknya pun merasakan, alhamdulillah ya Allah, doa saya dijabah sama Engkau. Gitu. Hikmah dari cerita ini yang tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu datang dari Allah dan segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Ustadz, saya ini sholat udah rajin. Waktu saya berapa lama ya? Sebentar. Bunda Inung belum ya? Ini saya ada satu materi yang menarik. Bunda, maaf saya agak berdiri. Karena ini nanti saya akan praktek. Ustadz, saya ini udah rajin sholat 5 waktu. Duha saya kerjakan, tahajud saya kerjakan. Kata Ustadz, kita harus bersender ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Artinya saya disuruh sabar. Udah saya lakuin Ustadz. Tapi kenapa ya? Hidup masih aja susah. Suami kalau dibilangin gak mau denger. Anak kalau dibilangin makin bandel. Ini berat ujian saya Ustadz. Berat. Padahal saya udah rajin ke majelis taklim. Ini saya duduk ya. Maaf kaki saya kesemutan. Bunda kalau kesemutan kakinya kemarin gak apa-apa. Nyantai aja Bun. Iya relax. Saya tadi begitu berasa semutannya. Gimana Ustadz? Ini pasti ada yang salah. Sholat udah rajin, ke majelis taklim rajin, baca Quran rajin, sabar istiqomah, bahkan sampai berderai air mata. Tapi kesusahan ini, kepahitan hidup ini, kok nggak selesai-selesai Ustadz? Ada apa? Pasti ada yang salah. Salahnya di mana? Ada yang tahu? Ustadz, tahajud udah, duha udah, rezeki masih seret. Ada yang salah, salahnya di mana? Ada yang tahu? Ustadz, saya pengen suami saya itu selalu cinta sama saya setiap hari. Kalau itu masalah cinta, pasti ada yang salah dengan bundanya. Coba, zaman sekarang lebih banyak orang mandangin istri itu lebih banyak mandangin handphone daripada mandangin wajah suami. Betul? Lebih banyak sekarang istri-istri sekarang lebih banyak mandangin handphone daripada mandangin wajah suami. Mandangin handphone 3 jam, 4 jam masih kuat. Mandangin suami 5 menit kayaknya bete. Itu introspeksi untuk para istri. Begini para bunda, bunda mau bahagia, mau selesai. Siapa sih yang gak punya masalah hidup ini?
Bunda pasti ada punya masalah. Bunda siapa namanya? Bunda siapa namanya? Anita. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk Bunda, dimudahkan. Ada salah satu Bunda Nita. Yang kepikiran mungkin mau nanya sama Ustaz, takut juga gitu. Tapi mudah-mudahan urusan Bunda yang itu Allah mudahkan. Allah kasih jalan keluar. Caranya bagaimana? Begini kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada dalam Al-Qur'an. Al-Quran adalah kunci kehidupan. Kalau Bunda punya masalah, tanya sama Al-Quran. Bunda punya kepahitan hidup, tanya sama Al-Quran bagaimana cara jalan keluarnya. Bagaimana cara mendidik anak yang soleh dan soleha, Al-Quran punya jawabannya. Bagaimana supaya suami kita itu jadi suami yang bertanggung jawab, suami yang cinta terhadap istri dan anak-anaknya, ada di dalam Al-Quran. Jawabannya yang saya katakan tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jikalau engkau bertakwa kepadaku, kata Allah, aku berikan jalan keluar di setiap masalahmu. Aku berikan jalan keluar dan kebahagiaan setiap kegalauanmu. Aku berikan jalan keluar di dalam kerumitan masalah rumah tanggamu. Aku berikan jalan keluar di setiap pendidikan anak-anakmu untuk menjadi anak-anak yang soleh. Asal engkau bertakwa kepadaku, kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan engkau enggak usah khawatir masalah rezeki, kata Allah. Aku berikan kalian rezeki nomplok namanya. Rezeki yang tidak disangka-sangka alias rezeki nomplok. Itu janji Allah. Kalau engkau bertakwa kepadaku. Takwa itu gimana sih Ustaz? Menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamku. Aku sudah beritakan semua jawaban-jawaban ke masalah kehidupan. Permasalahan seluruh kehidupan dari mulai awal sampai hari kiamat, ada semua di sini jawabannya. Takwa itu gimana sih Ustaz? Menjalankan sholat 5 waktu. Hari ini Bunda sholat subuh semua? Hari ini sholat subuh semua? Sholat merupakan hubungan komunikasi antara seorang hamba dan Tuhan. Tadi sholat subuh. Berarti kan Bunda melakukan komunikasi dengan Allah pada subuh tadi. Yang namanya komunikasi ngobrol. Kalau ngobrol berarti kan paham. Kita ini paham. Ustadz, saya udah sholat terus istiqomah, tapi kenapa sih doa jarang dikabulin? Udah 3 tahun saya berdoa tapi nggak kabul doanya. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Pasti ada yang salah. Salahnya di mana? Di komunikasi antara seorang hamba dan Tuhan, yakni melalui sholat. Sekarang siapa yang sholatnya ketika sholat nih? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aduh, handphone saya taruh di mana ya tadi ya? Ya hujan dan jemuran belum diangkat lagi ya. Siapa yang sholatnya masih begitu? Siapa yang sholatnya masih begitu? Lagi sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, lupa matiin kompor tadi. Lagi masak. Lagi sholat seperti itu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini ada istri saya, Bunda Keke. Oh keluar. Kang, boleh ke depan sebentar Kang? Oh ini dia. Pak Ustadz, boleh di belakang? Boleh ke depan? Saya berikan simulasi. Iya. Contoh saja.
Ada yang udah nggak apa-apa, kita ambil gambaran ya. Ini saya pulang kerja, di sini ada istri saya. Ini istri saya di depan. Ya jangan, karena saya mau memeluk istri saya. Jadi ini ada istri saya di depan, saya pulang kerja. Mama, saya peluk istri saya. Istri saya kan senang dipeluk. Tapi yang ada di otak saya bukan istri saya, janda sebelah. Kira-kira kalau istri saya tahu sakit hati nggak? Sakitnya di mana, Bun? Saya ulangi. Saya pulang kerja. Saya sambut istri saya di rumah. Mama! Saya peluk istri saya. Tapi yang ada di otak saya bukan istri saya, wanita lain. Sakit hati enggak? Kalau tahu Bunda dipeluk sama suami Bunda. Bunda, papa sayang, papa datang. Tapi Bunda tahu suami Bunda itu punya pikirannya bukan Bunda, wanita lain. Sakit hati enggak? Iya. Sekarang jarang. Oh, kita doakan mudah-mudahan Bunda seperti itu setiap hari, diistiqomahkan hati suaminya. Yang jadi pertanyaan, berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu dalam sholat? Ayo. Berapa kali kita memperlakukan Allah dalam sholat seperti itu? Lagi sholat mikirin yang lain. Ini namanya perselingkuhan antara seorang hamba dan Tuhan. Lawang kita seorang istri tahu suaminya selingkuh kan sakit hati. Gimana Allah ketika komunikasi sama hambanya, hambanya selingkuh, mikiran makhluk lain, mikirin yang lain, Allah sakit hati. Ini jawabannya kenapa doa-doa Bunda jarang dikabulin sama Allah. Kenapa selalu diberikan kecekcokan dalam rumah tangga? Supaya sadar. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan ketika kita sholat kita kan sudah memberikan suatu perjanjian antara seorang hamba dan Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada penguasa langit dan bumi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya tidak akan menduakan engkau ya Allah dengan segala sesuatu apapun. Kata Allah yang benar. Diuji perlintasan dunia. Ingat cucian, ingat handphone. Tuh. Ini namanya perselingkuhan antara seorang hamba dan Tuhan. Dalam kitab Syirul Asrar, Ihya Ulumuddin dikatakan bahwasanya ini namanya syirik khafi. Tahu nggak syirik khafi? Dosa yang susah diampuni sama Allah adalah dosa syirik. Dosa perselingkuhan. Selingkuh itu dosa yang sangat susah diampuni sama Allah. Karena dia menduakan. Padahal dalam sholat kita udah janji, ya Allah saya tidak akan doakan engkau. Oleh karenanya kalau Bunda lagi sholat, ada pikiran, ingat suami, ingat anak, itu lagi diuji sama Allah. Kembalikan lagi kepada bacaan sholat. Diuji lagi sama Allah tentang perhiasan-perhiasan dunia, keindahan dan kenikmatan dunia. Itu lagi diuji sama Allah. Melalui siapa? Melalui hambanya. Hambanya siapa? Hamba yang terkutuk. Siapa itu? Setan. Emang Bunda diuji sama setan bukan kehendak Allah. Kehendak Allah atas izin Allah. Setan godain itu Bunda tuh lagi sholat. Diizinin sama Allah. Kalau Bundanya kuat, Allah senang. Makanya Bun, kalau ada teman lagi ngomongin Bunda, biarin aja.
Ustadz pengang nih kuping, pengang tiap hari diomongin mulu. Dibiarin bunda. Itu berarti Allah lagi cinta sama bunda. Tahu nggak bun? Kalau bunda lagi digosipin sama temen, itu temen lagi transfer ke rekening pahala buat bunda. Semakin dia ngomongin terus, dia transfer terus, dia biarin, kita mah senang-senang aja. Itu ngalir terus, cucu pahala ngalir mulu. Panas kuping panas, emang begitu ujiannya. Kata Allah apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu supaya kuping kamu nggak panas. Sabar. Karena Allah itu lagi memberikan transferan pahala. Gitu. Jadi jangan dibenci. Lu kan ngomongin gua mulu tiap hari. Males ketemu sama lu mah. Biarin, jangan dibenci. Sayang sama dia. Kalau kita dibenci sama orang, dijelekin sama orang, usahakan kita tambah sayang sama dia. Kenapa? Itu tanda terima kasih, dia lagi mentransfer pahala. Tuh, kadang-kadang kita lagi hidup ini tersilap dengan sesuatu yang tidak enak, terus kita nggak enak juga. Padahal sesuatu yang tidak enak itu Allah berikan suatu kenikmatan hadiah. Bisa dipahami bunda. Jadi kalau ada teman-teman yang ngejek, yang ngegosipin, lu biarin aja, biarin. Tiap hari biarin, alhamdulillah, biar ketemu senyum, terima kasih. Biar dia tambah bingung. Wih, si Anu, si bunda diomongin tiap hari, digosipin tiap hari, makasih sama kita. Lama-lama kalau dia sadar kan pahalanya lebih gede lagi. Bunda mengsadarkan orang yang berbuat zalim sama bunda. Pahalanya gede banget. Allah langsung ngacungin jempol. Ini bunda yang baik, bunda soleha, gitu. Kembali kepada sholat, tatanan sholat. Kalau bunda diuji ujian terus, ujian yang gak kelar-kelar, berarti ada yang salah dengan sholat. Awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah aqala wa in fasadat kullu a'maluhu. Ini kunci rahasia. Kalau sholatnya benar, Allah benerin semua masalahnya. Kalau sholatnya rusak, itu masalah nggak kelar-kelar, rusak semua. Tuh. Jadi kuncinya di sholat hidup ini. Bunda lagi galau, perbaiki sholat bunda, perbaiki sholatnya. Oh saya nggak bisa baca sholat, ayah belajar. Allah tahu, yang penting belajar, jangan diem aja. Masalah berganti kurang bahagia, gimana sih Pak Ustadz? Sholat udah rajin gak bahagia terus, sering ribut mulu, ngasuh anak susah. Benerin sholatnya bunda, benerin sholatnya. Kalau kita dibenerin sholatnya sama Allah, Allah benerin semuanya urusan kita. Tuh dalilnya udah ada yang saya katakan tadi. Wa in fasada sholluhu fasadat kullu a'maluhu. Kalau dia rusak sholatnya, maka rusak semua lah masalahnya. Tapi kalau dia benerin sholatnya jadi benar, Allah benerin tadi urusan bunda yang rusak. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya buka pertanyaan.